Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Media Nopasari dengan nomor pokok mahasiswa 211-3023-078 dari kelas 3B, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas kimia sekolah kelas 11. Adapun indikator-indikatornya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Apakah semua siswa hadir? Hadir, Ibu. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu. Baiklah, Ibu berikan kalian kesempatan untuk membaca materi tentang kalor dan perubahan entalpi reaksi. Baik, waktu sudah habis. Apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Saya, Bu. Kalor itu apa ya, Bu? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Amel? Menurut saya, kalor itu merupakan suatu energi, Bu. Izin menambahkan, Bu, kalor merupakan energi panas yang dimiliki suatu zat dan dapat berpindah. Ya, betul. Adakah yang tahu bagaimana cara perpindahan suatu kalor? Kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah, Bu. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Caca. Jadi, kalor merupakan suatu energi atau panas di mana energi itu dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah. Misalnya, saat kita mengaduk kopi yang masih panas dengan menggunakan sendok stainless, kemudian sendok itu ikut panas. Nah, hal tersebut diakibatkan oleh adanya perpindahan kalor dari kopi ke sendok yang digunakan untuk mengaduk. Bagaimana? Paham? Paham, Bu. Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ibu yang bertanya ya. Kalor itu kan dapat berpindah. Nah, coba sebutkan apa saja jenis perpindahan kalor. Saya, Bu. Radiasi, konduksi, dan konveksi, Bu. Ya, benar. Adakah yang bisa menjelaskan dari ketiga jenis perpindahan kalor tersebut? Saya, Bu. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa ada perantara. Kemudian, perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan, dan perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor melalui aliran yang zat perantaranya ikut mengalami perpindahan. Nah, benar apa yang dijelaskan oleh Amel. Baik, selanjutnya silahkan amati gambar berikut dan diskusikan dengan kelompok kalian terkait apa yang terjadi pada gambar tersebut ditinjau dari hubungannya dengan materi perubahan entalpi. Baiklah, waktunya sudah cukup. Saat ini Ibu meminta siswa-siswa memaparkan jawaban yang telah didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Pada gambar pertama merupakan peristiwa es yang mencair di keadaan suhu ruangan. Suhu es yang berkisar 0 derajat Celcius saat ditempatkan dalam suhu ruangan yang memiliki kisaran 25 derajat Celcius dapat mengalami transfer kalor. Kalor dari sistem akan diserap oleh es, sehingga es akan mencair karena suhunya meningkat dan melewati titik beku dari es. Ya, saya sependapat dengan Amel, karena suatu benda bersuhu rendah ketika didekatkan atau ditempatkan pada suhu yang bersuhu tinggi, maka akan mengalami transfer kalor. Saya izin bertanya, gambar kedua, Bu, apakah saat kita berada di dekat api unggun, itu merupakan salah satu bentuk perpindahan kalor? Benar, Nak. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman kalian sebelumnya,
Itu merupakan perpindahan kalor secara radiasi. Nah, jadi pada kedua gambar tersebut mengalami perpindahan kalor. Lalu, apa hubungannya perpindahan kalor tersebut terhadap entalpi? Ada yang bisa menjelaskan? Baiklah, jadi kalor merupakan suatu energi yang dimiliki oleh suatu benda, di mana perpindahan kalor pada tekanan yang tetap dari suatu benda dinamakan perubahan entalpi, yang dilambangkan dengan delta H. Nah, pada gambar 1 dan 2 merupakan fenomena perpindahan kalor pada tekanan tetap, sehingga perpindahan kalor itu disebut dengan perubahan entalpi. Bagaimana? Jelas? Jelas, Bu. Izin bertanya, Bu, apakah nilai dari entalpi dapat dicari, Bu? Tentu saja sulit untuk mengetahui nilai entalpi dalam suatu benda. Kita hanya dapat mencari perubahan entalpinya. Tetapi sebelum itu, kita akan memahami materi tentang energi dalam terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu energi dalam? Tidak tahu, Bu. Baik, energi dalam adalah energi yang terkandung pada suatu sistem. Nilai E tidak dapat ditentukan, tidak dapat juga diketahui nilainya berapa. Yang bisa dihitung atau diketahui yaitu nilai perubahannya atau delta E. Sebagai contoh, seperti gambar di samping, yaitu waduk. Semua materi di alam memiliki energi dalam, layaknya sebuah waduk. Tidak dapat diketahui energi yang terkandung di dalam waduk tersebut. Tetapi, ketika air dialirkan keluar, kita dapat mengetahui debit dan tekanan, sehingga kita dapat mengetahui perpindahannya. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa nilai dari energi tersebut tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan adalah perubahan energinya. Bagaimana? Apakah kalian paham? Paham, Bu. Di sini ada yang tahu pada energi dalam dapat berubah karena hal apa saja? Saya, Bu, yaitu kalor dan kerja. Ya, benar Siti. Jadi, rumus untuk delta E yaitu delta E sama dengan Q plus W, di mana Q itu kalor yang terlibat dan W itu adalah kerja yang terlibat. Jadi, bagaimana? Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Maka dari itu, nilai dari perubahan entalpi dapat dicari dengan rumus delta H sama dengan H akhir dikurang dengan H awal. Bu, mengapa harus dalam suatu tekanan tetap? Kerja dari suatu sistem akan dipengaruhi oleh tekanan, suhu, jumlah zat, dan volume zatnya. Pada suatu tekanan tetap, suatu sistem akan lebih mudah diukur. Bagaimana? Paham? Paham, Bu. Baiklah, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalor merupakan energi atau panas dari suatu benda. Perpindahan kalor dapat disebut dengan perubahan entalpi. Perubahan entalpi berlaku pada tekanan tetap. Nilainya dapat diketahui dengan delta H sama dengan H akhir dikurang H awal. Energi dalam yaitu energi yang terkandung pada suatu sistem, di mana nilai energinya tidak dapat diketahui atau ditentukan. Bagus sekali yang telah disampaikan oleh Siti. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pembahasan perubahan entalpi. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.